Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selalu mengikuti informasi dari channel ini. Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita menampilkan cara kerja Pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Simak terus videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu subscribe dulu ya. Kalau suka silahkan like dan berikan komentar yang bersifat membangun. Terima kasih. 1. Pastikan anggota Pantarlih sudah melakukan BIMTEK. Jadi untuk BIMTEK di sini biasanya dilakukan oleh PPS, bisa juga didampingi oleh PPK atau komisioner KPU. Yang dipelajari di sini yaitu tata cara pelaksanaan coklet, cara menggunakan aplikasi e-coklet, tata cara pengisian formulir model A daftar pemilih, model A daftar potensial pemilih, model A laporan hasil coklet, dan model A tanda bukti terdaftar. Tata cara pemasangan e-coklet dan pendaftaran akun, serta tata cara penggunaan e-coklet dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ya untuk biasanya untuk BIMTEK tahun ini Pantarlih. Yang kedua yaitu membuat rencana kerja Pantarlih. Jadi untuk membuat rencana kerja Pantarlih itu biasanya Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklet yang meliputi A. Jadwal koordinasi dengan RT RW atau nama lainnya. Yang B. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. C. Jadwal penyusunan laporan hasil coklet. Dan D. Jadwal penyerahan hasil coklet. Nah, itu untuk poin 2 ya. Untuk 3 itu mendapatkan perangkat kerja. Jadi untuk perangkat kerja ini Pantarlih itu mendapatkan bermacam-macam alat, seperti misalnya contoh rompi, topi, tanda pengenal, dan stiker, dan bermacam-macam formulir, misalnya A daftar potensial pemilih, A daftar tanda bukti terdaftar, dan buku kerja Pantarlih, alat tulis, dan sebagainya. Jadi Pantarlih nanti di sini banyak ya, banyak peralatan yang akan didapatkan. Nextnya 4, mengecek perangkat kerja. Ya, untuk perangkat kerja ini itu mengecek apa yang didapat dari poin 3 sebelumnya. Untuk kelima yaitu koordinasi dengan RT RW atau sebutan lainnya. Untuk koordinasi ini biasanya pertama koordinasi dengan PPS dan RT RW dalam melaksanakan coklet, menentukan potensial alamat lokasi TPS. Untuk hari pertama untuk kegiatan coklet itu mendatangi rumah pengurus RT RW atau nama lainnya untuk pemeriksaan data pemilih dan pemilihan model daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut: memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklet, mensosialisasikan kegiatan coklet kepada warga. Yang keenam yaitu
mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Nah, untuk dalam berkunjung ke rumah-rumah, tata cara pelaksanaan coklat mengikuti selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. Itu yang utama ya. Yang kedua, menyapa pemilih dengan ramah dan santun. Yang ketiga, memperkenalkan identitas Pantarlih. Yang keempat, meminta waktu dan kesediaannya pemilih dalam melaksanaan coklat. Yang kelima, membacakan atau menunjuk nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A daftar pemilih. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga sebagaimana yang dimaksud dengan angka 5 dan sebagainya ya, dalam untuk mendatangi ke rumah-rumah. Yang ketujuh yaitu mencentang dalam pemilih bila cocok pada kolom keterangan model A daftar pemilih. Jadi di sini poinnya untuk memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran. Juga yang paling penting, memberi tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. Dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau kartu keluarga pemilih. Next. Untuk ke-8 itu mengisi dan menempel stiker per kartu keluarga di bagian depan rumah. Nah, itu biasanya dalam satu rumah itu kebiasaan ada lebih dari satu kakak. Itu bisa terjadi ya. Jadi bahkan ada yang terdapat dalam satu rumah itu 5 kakak. Jadi di stempel aja berapa per kakaknya. Nah, ini contoh stikernya ya. Jadi yang stiker yang ditulis di sini hari tanggal pada saat mencoklat, nama kepala keluarga, yang di bawahnya itu nama pemilih. Nah, ini ada 10 daftar nama pemilih. Jadi di sini ditulis saja ya. Nah, yang di bawah ini juga jumlah pemilih berapa, misalnya ada 4 atau ada 5, itu termasuk dengan kepala keluarga berapa, dan jumlah pemilih disabilitas. Nah, ini ditulis agar nanti pada saat petugas KPPS bisa mendatangi ke rumah. Nah, untuk kepala keluarga ditandatangani dan petugas Pantarlih juga ditandatangani nama dan tanda tangan. Untuk keterangan di sini untuk stiker coklat untuk 1 kakak ya, kartu keluarga. Jadi misalnya di rumah itu banyak kartu keluarga, ditempel aja seberapa banyak keluarga di sana. Next ya. Nah, yang ke-9, koordinasi dan pelaporan harian setiap 10 hari sekali ke PPS. Ini bisa terjadi ya kalau misalnya 7 hari atau seminggu sekali tentang pelaporan harian Pantarlih atau koordinasi apa-apa saja yang kendala di lapangan. Untuk laporan harian dalam buku kerja Pantarlih, pengisian kertas kerja Pantarlih setiap hari selama masa coklat dengan ketentuan yaitu Pantarlih mencatat aktivitas proses coklat sesuai dengan kondisi faktual yang berisi jumlah kakak yang dilakukan coklat, jumlah pemilih yang dilakukan coklat berdasarkan formulir model A daftar dalam buku kerja Pantarlih pemilih,
jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir mode A daftar potensial pemilih, jumlah stiker yang ditempel berdasarkan KK ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara kerja Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk penyelenggara pemilu tahun 2024. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang berguna. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru tentang berita-berita masalah kepemiluan dan lain sebagainya, dan silahkan bagikan ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.